Jadi yang pengadilan pajak. Oh, nggak dimasukin, nggak boleh. Oh, adik karena kita untuk audit perbankan. Untuk slide itu nggak boleh. Berarti asik sih. Kalau dari dibaca sama orang itu. Udah ini aja ya. Sorry ya, atau maaf ya, ada gangguan sedikit karena kantor saya mengajukan izin ke mana? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar apa? Agar bisa ini ya, agar bisa menjadi auditor perbankan. Karena dulu saya ikut orang dalam audit ya, jadi ikut kantor akuntan orang lain. Sekarang sudah sendiri, jadi perlu izin baru lagi untuk ngurus bisa masuk audit perbankan. Nah, seperti itu. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, tadi udah dijawab oleh rekan Anda, jawabannya tepat sekali, yaitu PBB. Yang mana PBB itu cara menentukan besaran hutang pajaknya itu yang menghitung ya petugas pajak PBB itu. Ya. Berapa nilai NJUP-nya, berapa BTKB-nya, kemudian berapa pajaknya itu sudah langsung dihitung, itu aja. Ya. Tidak dikasih kesempatan untuk menghitung sendiri wajib pajak. Pokoknya terima jadi segini pajakmu. Kalau misalkan nggak cocok ya bisa mengajukan keberatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau PBB itu tidak seperti sistem self assessment. Kalau sistem self assessment itu ada pelaporan, ya, dari pelaporan yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan jawaban dari apa ya, dari rekan Anda tadi, perlu adanya pengawasan apakah benar atau tidak laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, kalau ada indikasi tidak benar, maka dilakukan pengawasan. Biasanya kalau sistem saat sekarang itu melalui di surat itu melalui surat yang namanya SP23 untuk memberi keterangan dan penjelasan. Terus kalau tidak sepakat di SP23 baru diusulkan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itulah wujud dari pengawasan atas sistem self assessment untuk menghindari tadi kecurangan, ketidakpatuhan, dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau menambahkan contoh dari official assessment system tadi? Ada yang bisa tambahkan selain pajak PBB, pajak apa lagi? Silakan. Masih banyak itu contohnya. Silakan apa kira-kira selain PBB yang menerapkan sistem official assessment system. Ini Pak, Silakan. Ya, izin nambahin Pak. siapa namanya? Riko. Riko Pak. Ya, Ah Pak. ya. Kalau pajak kendaraan itu termasuk kan ya Pak? Ya nggak tahu. Ya gimana yang lain? Menurut saya pajak kendaraan juga masuk Pak, karena itu kan sudah ditentukan dari sananya gitu Pak. Di Nah, SNK kan ada gitu. jadi kalau jawab jangan ragu-ragu ya, pajak kendaraan. Bahwa pajak kendaraan ditentukan sekian-sekian dari petugasnya. Betul. Betul. Terus apa lagi kira-kira?
Ada yang mau menambahkan lagi? Pajak kendaraan, betul. Ini terkait dengan pajak yang diterima oleh Pemda, pemerintah daerah. Itu masih banyak itu contohnya. Masih banyak pajak-pajak yang lain. Khususnya yang belum Anda singgung itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Silakan mau bila ada yang mau menambahkan pajak ini pajak banyak kok. Ada lagi yang bisa menambahkan? Anda suka nonton film nggak? Halo? Anda suka nonton Nggak film terlalu, nggak? Pak. Oh, nggak terlalu. Kan ada apa ya? Film-film di mall-mall kan masih ada itu. Oh, nggak terlalu. Kira-kira pajak apakah itu? Yaitu pajak apa? Pajak reklame bukan, Pak? Pajak reklame bisa juga. Tapi kaitannya dengan nonton tadi bukan pajak reklame itu. Pajak apa kira-kira? Pajak hiburan. Ya, pajak hiburan. Nah, itu juga menerapkan sistem official assessment system. Nah, jadi yang menentukan adalah petugas pajak Pemda itu. Jadi pajak PBB, kendaraan bermotor, kemudian pajak hiburan, reklame. Kalau Anda apa namanya itu nonton kan bayar karcis itu dikenakan pajak hiburan sekian. Oke, kemudian yang ketiga withholding assessment system. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada pihak penerima. Ini salah ketik, nanti saya betulin ya. Penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Jadi withholding tax ini ya, yang mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan itu adalah wajib pajak yang memberi penghasilan kepada pihak lain. Gitu. Misalkan nih, saya ngajar, misalkan saya memberi pelatihan atau memberikan seminar sebagai pembicara di seminar ya. Nah, itu yang motong pajaknya adalah penyelenggara seminar itu. Motong pajak yang diberikan, motong pajak atas penghasilan honor seminar saya. Kemudian yang memberi penghasilan honor seminar tadi, motong dan nyetorkan ke negara. Itu namanya withholding tax. Misalkan contoh lain ini, saya mempunyai kantor akuntan publik ya, memberi jasa audit kepada PT Suri Motor Indonesia. Nah, penghasilan atau honor atas audit yang saya berikan kepada Suri Motor, nah itu kan yang motong adalah Suri Motor Indonesia. Jadi saya menerima fee audit itu sudah dipotong PPh pasal 23. Misalkan penghasilan saya Rp100, berarti saya menerima penghasilan saya atas honor audit itu berapa? Cuma 98 ya, karena dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi penghasilan saya tinggal 98. Yang dua tadi berarti uang muka pajak saya, yang mana uang pajaknya itu disebut PPh pasal 23. Nanti PPh pasal 23 saya tadi bisa untuk mengurangi hutang pajak PPh badan atau disebut PPh pasal 29. Seperti itu. Eh, itu penerapan dari withholding tax, withholding assessment system. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemerintah itu enaknya sendiri ya, menangnya sendiri. Sudah apa namanya? Sudah disuruh motongin, suruh nyetorin ya dengan sistem withholding tax ini.
dengan sistem withholding assessment system ini ya, atau disebut withholding tax ya, yang mana bagi pihak pemotong dan pemungut yang memberi penghasilan itu apabila lalai atau lupa tidak melakukan pemotongan ya, yang memberi penghasilan tadi yang tidak melakukan pemotongan dan penyotoran itu akan kena denda atau sanksi 100% dari nilai pajak yang lalai tidak dipotong. Jadi yang memberi penghasilan kepada saya PT Suri Motor tadi kalau lalai tidak potong honor audit saya akan dikenakan denda 100% dari nilai PPh pasal 23 tadi. Misalkan contoh tadi PT Suri Motor motong honor audit saya 2% dari 100 kan berarti berapa? Rp2 ya, Rp2. Yang mana kalau Rp2 itu tidak dipotong, kemudian PT Suri diperiksa oleh pajak, otomatis PT Suri Motor nanti akan didenda 100%. Sehingga pajak yang harus dibayar oleh Suri Motor 2 ditambah 2 berarti 4. Nah, seperti itu. Itulah tidak enaknya atau kelemahan dari sistem withholding assessment system atau biasa disebut withholding tax. Nah, seperti itu. Itu eh, sistem perpajakan yang ada di Indonesia ada 3 ya. Kemudian penjelasan berikutnya. Nah, karena kita membicarakan pemeriksaan pajak, apa yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pajak? Yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pajak itu PMK. PMK itu maksudnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 garing 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03 garing 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Di situ diatur tata cara pemeriksaan. Kemudian diatur juga di KUB ketentuan perpajakan. Ini salah juga, salah ketiga nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian yang ketiga Per Dijen Pajak atau Peraturan Dijen Pajak nomor 23 garing PJ 2013 tentang standar pemeriksaan pajak. Kemudian SE Dirjen Pajak nomor SE 12 garing PJ 20 itu tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, nanti dibaca sendiri ya isinya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, pemeriksaan pajak. Apa sih pengertian dari pemeriksaan pajak itu? Bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Nah, yang mana pemeriksaan pajak ini ya, untuk menghimpun data, untuk mengolah dan menghimpun data. Data apakah itu? Ya data keuangan. Data keuangan. Data keuangan kan terdiri dari banyak macam ya. Data keuangan itu terdiri dari banyak macam. Dan perlu Anda ketahui bahwa pajak yang dikenakan itu berdasarkan perhitungan di dalam laporan keuangan. Nah, khususnya terhadap apa di dalam laporan keuangan dasar pengenaan pajak? Yaitu kalau PPh badan terhadap keuntungan tahun berjalan, terhadap keuntungan yang diperoleh tahun berjalan itu. Tidak serta-merta keuntungan itu langsung dikenakan pajak sekian persen, 22% pajak badan. Tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Keuntungan yang
diperoleh dalam 1 tahun itu berupa keuntungan komersial, yang mana keuntungan komersial itu keuntungan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa standar akuntansi keuangan itu ada perbedaan yang bersifat permanen dan bersifat temporer pada waktu. Dengan perbedaan-perbedaan tadi, ya, dilakukanlah perhitungan rekonsiliasi fiskal, mana biaya yang tidak boleh dikurangkan oleh ketentuan pajak, mana biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga yang masuk di rekonsiliasi fiskal itu khusus biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak. Kemudian terhadap pendapatan juga begitu. Ada pendapatan yang harus dikenakan pajak badan, ada pendapatan yang tidak boleh dikenakan pajak lagi. Jadi ada 2 pendapatan itu ya, pendapatan yang bersifat ini ya, yang bisa dikurangkan. Mohon maaf, ada 2 pendapatan, yang mana yang satu pendapatan yang menjadi objek pajak, dan juga ada pendapatan yang tidak menjadi objek pajak. Khusus untuk pendapatan yang tidak menjadi objek pajak, khususnya pendapatan usaha, itu akan dilakukan koreksi fiskal berupa koreksi permanen atau beda tetap, ya, akan menjadi koreksi negatif. Kenapa direkonsiliasi harus dikoreksi negatif? Karena peraturan perpajakan di Indonesia ini tidak menganut asas pajak berganda, berganda. Jadi atas pendapatan tadi yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final pada saat membuat laporan SPT PPh bagian, itu harus dikeluarkan sebagai koreksi negatif atau pengurang keuntungan. Nah, disitulah perlunya rekonsiliasi fiskal, yang mana rekonsiliasi fiskal itu untuk menjembatani perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang diakibatkan adanya perbedaan ketentuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Data itulah yang diolah oleh pemeriksa pajak data yang terkait dengan keuangan. Khususnya terkait dengan pendapatan itu terkait dengan data apa saja, yaitu terkait dengan piutang apabila terjadi penjualan secara kredit, dan pendapatan yang secara tunai terkait dengan data yang ada di neraca, yaitu data kas dan setara kas. Pendapatannya diperoleh secara kas, yang mana pemeriksa pajak akan melihat data keuangan ke rekening koran. Benar tidak pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu sebesar sekian pada tanggal bulan tahun sekian, benar tidak? Maka dari itu data tadi dibuktikan ke neraca, ke laporan keuangan yang ada di neraca, yaitu aset berupa kas dan setara kas. Nah, itu diolah dia. Wah, diolah mana yang penjualan secara cash, mana penjualan secara kredit. Nah, kalau secara kredit itu kaitannya dengan piutang. Nanti data piutangnya itu benar nggak? Jangan-jangan pendapatannya itu 10, piutangnya diakui 15. Nah, ini atas hasil olahan data tadi, di piutang 15, dicatat di pendapatan cuma 10. Nah, ini terjadi manipulasi. Kenapa terjadi manipulasi? Karena 5 selisih piutang dengan jumlah piutang 15 dengan jumlah pendapatan 10, berarti ada selisih 5. Nah,
Maka dari itu, untuk menghindari pajak, 5 tadi disembunyikan di piutang agar tidak kena pajak. Itu banyak terjadi di lapangan. Jadi perusahaan itu untuk menyelundupkan pendapatannya disembunyikan di piutang, sehingga piutangnya itu kalau kita cek secara analisa laporan keuangan itu piutangnya tidak wajar, pendapatannya sekian kok piutangnya sekian, yang mana ada indikasi piutangnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini bisa diketahui dari analisa laporan keuangan pada saat orang pajak melakukan pemeriksaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengolah data tadi. Mengolah datanya bagaimana? Dengan cara menganalisa. Terutama seperti contoh tadi, kalau memeriksa pendapatan, ya diolah datanya. Ini pendapatan itu kaitannya dengan apa? Dengan apa? Dengan siapa? Oh, dengan piutang. Kalau penjualan secara kredit. Oh, dengan kas. Kalau penjualan secara kas. Bagaimana pencatatan pendapatan di buku besar pendapatan itu apakah sama dengan pencatatan di buku banknya itu apakah sama? Oh, kalau udah sama ya udah selesai. Nah, pengolahan data terhadap pendapatan tadi di samping untuk menghitung berapa besar jumlah PPh badan, juga bisa digunakan untuk berapa PPN yang terhutang. Ya, berapa PPN yang terhutang. Yang mana orang pajak akan mengolah data terhadap status dari perusahaan yang diperiksa itu. Nah, cara menilai status dari perusahaan itu bagaimana? Yang mana perusahaan itu bisa dilihat dari PKP atau tidak PKP. Pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak. Itu dilihat. Kalau sudah PKP, berarti pendapatan usahanya itu harus ada. Maksudnya pendapatan usaha itu harus memungut PPN. Tapi PPN yang dipungut itu tidak boleh dicantumkan di dalam pendapatan. Kenapa PPN tidak boleh dicantumkan di pendapatan? Karena PPN itu sifatnya sebagai titipan. Titipan yang mana perusahaan itu mengut kepada konsumen, yang mana hasil pungutan PPN-nya itu harus disetorkan kepada negara. Nah, nanti saya kasih simulasi berupa contoh pemeriksaannya bagaimana, kemudian standar jurnalnya bagaimana, kemudian apabila terjadi kesalahan bagaimana koreksinya. Nanti saya kasih contoh. Sekarang kan hanya sebatas pengantar-pengantar aja kan. Itu salah satu contoh ya dari pengolah data terkait dengan PPN yang mengacu kepada pendapatan dan juga mengolah data atas pemeriksaan pendapatan secara tunai itu kaitannya dengan buku bank, secara kredit kaitannya dengan piutang. Piutang apa? Piutang usaha. Nah, itu sekitar contoh aja. Nanti kita rinci lebih lanjut pada pertemuan kuliah selanjutnya. Nah, di samping mengolah data, dia harus memperoleh keterangan, ya, keterangan dan bukti. Ya, di samping periksa, kemudian mendapatkan data diolah dari olahan data tadi dan perolehan data tadi harus memperoleh keterangan dari wajib pajak, ditanyakan, ya. Harus menanyakan, bukan ditanyakan, harus memeriksa, harus menanyakan ke wajib pajak, ya kan? Bagaimana sistem penjualannya, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem penagihannya, bagaimana kontrak kerjanya dengan customernya itu bagaimana, dilihat itu semua di dalam kontrak kerjanya. Pendapatannya itu bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Nah, situ. Setelah membeli keterangan dan bukti dilaksanakan secara objektif, ya. Jadi bukti, keterangan, olah data itu harus dihitung secara objektif, tidak boleh tidak objektif. Karena yang diperiksa seorang ini ya, karena yang diperiksa itu masih ada hubungan teman dekat, ya,
sehingga hasil pemeriksaannya nggak objektif karena temen ya udahlah seharusnya bayar 10 saya hitung 5 aja deh separuhnya dari pajak yang seharusnya dibayar udah 5 aja itu berarti nggak objektif itu nggak boleh serta profesional ya serta profesional yang dimaksud profesional ini ya pemeriksa pajak itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan tentang bagaimana cara menerapkan prosedur pemeriksaan pajak itu bagaimana. Setelah profesional itu ada standarnya, standar pemeriksaan pajak itu bagaimana. Itu harus mengacu ke standarnya, tidak boleh tidak. Seperti saya ini sebagai akuntan publik, saya juga punya standar. Standar itu ditentukan oleh siapa? Oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi saya dalam melakukan pemeriksaan audit berupa general audit atau audit independen itu harus pemeriksaan harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar ya nggak boleh, berarti pemeriksaannya nggak benar. Yang mana kalau tidak sesuai standar itu resiko tingginya terhadap salah satu atas laporan keuangan itu ter apa ya terca ter apa ya tercantum di dalam opini sehingga opini kita itu tidak dapat memberi opini sebagai mana mestinya. Nah, seperti itu. Dan standar keuangan itu untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Di dalam standar pemeriksaan pajak itu udah ditentukan bagaimana memeriksa penjualan secara kredit, secara tunai, bagaimana memeriksa biaya gaji, ya, bagaimana memeriksa biaya penyusutan, bagaimana memeriksa harga pokok penjualan, bagaimana memeriksa beban-beban lainnya, bagaimana memeriksa aset lancar berupa kas dan setara kas, piutang dan lain sebagainya itu sudah ditentukan standarnya di dalam pemeriksaan pajak. Kemudian yang kedua, tujuan pemeriksaan pajak itu apa? Wajib ya tujuan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan itu karena apa? Pertama, karena wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran. Ya. Jadi ini sering terjadi di lapangan ya. Dan juga saya sering mendampingi klien saya untuk mengajukan pengembalian pembayaran pajak karena kelebihan. Misalkan begini, ada PTX ya, labanya itu Rp10, ya, labanya Rp10. Yang mana laba Rp10 itu setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian uang muka pajaknya 15. Ya, uang muka pajak 15. Yang mana uang muka pajak itu sebagai pengurang dari hutang pajak ya. Misalkan laba saya 20, kemudian setelah saya hitung pajak yang harus dibayar misalkan ketemu 10 ya. Kemudian uang muka pajak saya 15. Uang muka pajak saya 15. Berarti hutang pajak saya 10 dikurangi 5 uang muka dikurangi uang muka pajak 15 berarti ada lebih bayar 5. Nah, 5 itu bisa saya ajukan permohonan untuk pengembalian. Maka dari itu, suka tidak suka atas pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak tadi harus dilakukan pemeriksaan pajak. Ya. Yang mana pemeriksaan pajak atas pengembalian ini untuk membuktikan bahwa apakah benar terjadi lebih bayar seperti itu atau tidak. Pernah terjadi juga ya, pernah terjadi juga saya menangani suatu perusahaan. Ya. Ini kejadian ini sangat langka dan jarang terjadi. Kebetulan klien saya itu membukukannya sangat rapi sekali. Sangat rapi dan bagus. Ya. Dan 99% tidak ada kesalahan lah. Baik dari segi pencatatan, dari segi penjurnalan, apalagi dari segi pajaknya, dia itu mencatat dan melaporkan serta membayar secara tertib dan benar. Kemudian diperiksa pajak itu, diperiksa. Ternyata
hasil pemeriksaannya itu menjadi lebih banyak. Padahal laporan SPT-nya itu kurang bayar misalkan 1 juta, kurang bayar 1 juta udah di store tuh 1 juta. Kemudian diperiksa pajak, ternyata hasil pemeriksaan pajak itu tidak kurang bayar 1 juta, justru malah lebih bayar 500 juta. Maaf, malah lebih bayar 500.000. Nah, ini karena saking rapinya. Ternyata setelah diperiksa oleh orang pajak, kenapa kok menjadi lebih banyak? Karena menurut pajak itu ada uang muka pajak yang tidak bukan sebagai uang muka pajak untuk pengurang utang pajak, tidak apa namanya, tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan untuk mengurangi utang pajak, sehingga setelah diperiksa oleh orang pajak, uang muka pajak yang belum dikreditkan tadi dikoreksi untuk dikreditkan, sehingga hasil pemeriksaannya itu menjadi lebih bayar, padahal lapornya kurang bayar. Waduh, klien saya itu senang banget. Kalau saya lapor kurang bayar, diperiksa kok malah jadi lebih bayar. Itu benar-benar terjadi. Klien saya di Surabaya, di mana pihak pajaknya itu menyesal memeriksa klien saya tadi. Menyesalnya sampai ngomong gini sama saya, Pak, saya salah analisa. Saya kira kliennya Pak Didin ini ada potensi pajak yang cukup lumayan untuk bisa membayar ke negara. Akhirnya saya hasil analisa saya tadi, karena ada potensi pajak kurang bayar, saya usulkan pemeriksaan, Pak. Ternyata setelah saya periksa, ternyata menjadi lebih bayar. Nah, disitulah kalau perusahaan mempunyai pencatatan yang baik dan benar, sehingga tidak menjadi menderita, malah menjadi ini ya, sebaliknya, malah untung. Tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar. Nah, ini senangnya bukan main kan, ada klien seperti itu. Nah, ujung-ujungnya konsultannya jadi untung juga. Untungnya kenapa? Dapat tambahan bonus. Misalkan saya kontrak fee-nya itu Rp10, karena kejadian tersebut ya dibayar menjadi Rp30, jadi bisa dapat bonus 2 kali lipat seperti itu. Baik, kemudian tujuan yang kedua menyampaikan SPT lebih bayar. Nah, kalau yang pertama tadi kita mengajukan permohonan lebih bayar. Jadi lebih bayar yang ada di SPT kita itu kita ajukan restitusi ke negara, ke orang pajak. Orang pajak, saya lebih bayar segini, saya cetak untuk direstitusi atau diajukan permohonan pengembalian. Nah, beda dengan yang nomor 2 ini, menyampaikan SPT lebih bayar. Jadi SPT yang kita sampaikan itu lebih bayar, tapi lebih bayar kita itu tidak diajukan pengembalian, tidak, tapi dikompensasi ke tahun berikutnya. Jadi tidak seperti yang tadi. Kalau yang kedua ini yaitu lebih bayar tapi dikompensasi ke tahun berikutnya. Jadi untuk mengurangi pajak tahun berikutnya, tidak diajukan permohonan kembali. Nah, ini juga kemungkinan besar diperiksa juga. Nah, kalau saya jadi wajib pajak, sama-sama diperiksa, daripada menyampaikan SPT lebih bayar, lebih baik memilih mengajukan permohonan pengembalian. Kita begitu supaya cepat ya. Kalau memang kita yakin dengan kelebihan bayar kita, lebih baik kita ajukan pengembalian atau kita ajukan restitusi. Buat apa kita laporkan lebih untuk kompensasi tahun berikutnya? Buat apa? Lebih baik ya, toh sama-sama diperiksa, ya lebih baik kita ajukan pengembalian. Kemudian tujuan pemeriksaan yang ketiga yaitu menyampaikan SPT rugi. SPT rugi itu juga rawan untuk diperiksa. Ya,
Kalau memang kenyataannya rugi ya apa boleh buat ya kita laporkan rugi. Jangan jangan sampai wah saya takut diperiksa tak karena rugi takut diperiksa ya lebih baik saya bikin kurang bayar ya jangan rugi. Ya, maka dari itu perusahaan itu harus mempunyai laporan keuangan dengan didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan rapi ya, seperti itu supaya tidak terjadi ketakutan kalau SPT-nya rugi, waduh tak bikin untung aja deh biar biar nggak diperiksa pajak padahal kenyataannya rugi. Misalkan ruginya 10 rupiah, dibikin untung 2 rupiah. Nah, itu kan harus 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 menambah penjualan berapa itu? Harus menambah keuntungan 12 ya kan? Supaya terjadi untung 2 rupiah supaya bayar pajak. Itu nggak benar juga ya. Itu banyak terjadi di lapangan juga. Nah, pernah saya jumpai beberapa klien saya padahal itu untung. Mohon maaf, padahal dia itu rugi. SPT laba fiskalnya itu rugi. Terjadi rugi fiskal bukan laba. Jadi kalau rugi kan nggak bayar pajak, tapi dia maunya bayar pajak. Nggak mau rugi Pak, saya maunya untung. Pak Didin koreksi aja deh supaya saya jadi untung. Ya nggak bisa saya. Kenapa Bu? Ya, kok rugi minta untung supaya bayar pajak. Kenapa pada umumnya orang kan mengurangi untung. Kok Ibu malah mengurangi rugi? Iya Pak, saya takut diperiksa karena pembukuan saya tidak rapi dan juga saya menyelundupkan PPN yang cukup gede lah. Situ. Jadi dia ada unsur kesengajaan menyelundupkan pajak sehingga SPT-nya itu rugi, jadi nggak berani rugi, takut diperiksa. Kalau diperiksa ketahuan, ketahuan ini kecurangannya nanti. Oh ternyata seperti itu. Akhirnya ya sudah, opini saya kualifikasi. Sorry ya Bu, saya tidak bisa memberi opini WTP, terpaksa saya kasih opini wajar dengan pengecualian. Jadi yang saya kecualikan ya pajaknya. Selain pajak saya yang yakini kewajarannya, khusus untuk pajak tidak saya yakini kewajaran. Seperti itu. Saya juga sebagai akuntan independen ya harus cari aman juga. Tidak serta-merta saya menyalahkan klien gini-gini, ya saya juga cari aman. Bagaimana supaya aman di semua pihak. Saya aman, di wajib pajaknya juga aman sebagai pihak yang saya periksa. Seperti itu. Nah, mainnya di opini. Kalau opini saya sudah menyatakan tidak wajar dalam perpajakan, misalkan nanti ada kasus pajak, akuntannya kena masalah enggak? Ya tidak, karena kita sebagai akuntan sudah tidak mengakui kewajaran atas perpajakannya, karena ada indikasi kecurangan tadi, sehingga kita tidak mengakui di opini kita. Seperti itu. Kemudian kewajiban wajib pajak ketika sedang pemeriksaan, pada saat diperiksa kewajibannya apa? Ya ini menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Mengajukan quality assurance pemeriksaan dalam hal disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan. Nah nanti quality assurance itu bagaimana prosedur pemeriksaannya, atas kejadian apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini sering terjadi di lapangan ya, asik kalau sudah kita mengajukan quality assurance. Itu biasanya terjadi perbedaan pendapat terkait masalah hukum pajak, yang mana dengan perbedaan terkait dengan dasar hukum pajak itu menimbulkan hutang pajak yang besar. Sehingga wajib pajak tidak setuju, tidak puas dengan hasil pemeriksaan. Maka wajib pajak itu berhak untuk mengajukan quality assurance. Bagaimana caranya nanti kita bahas selanjutnya. Itu. Tapi nanti quality assurance itu ya itu dibentuk tim tersendiri di kantor pajak tersebut, dibentuk tim tersendiri. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana pengajuan
quality assurance dan bagaimana tata cara prosedur pemeriksaan pada saat memasuki ke wilayah quality assurance. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, produk pemeriksaan itu terdiri dari apa? Hasil dari pemeriksaan itu. Pertama yaitu SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian SKP, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih baik. Nah, surat ketetapan pajak tambahan itu apabila terjadi seperti ini. Misalkan PTA tahun 2022 diperiksa oleh pajak, kemudian produk SKPKB-nya sebesar 10 juta tahun 2022. Nah, ternyata pajak itu mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang dia lakukan di SKPKB tadi ada kesalahan, ada pajak yang seharusnya masih ada yang kurang bayar, maka akan dilakukan SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak tambahan. Atau istilah singkatnya gini, SKPKBT itu apabila sudah diterbitkan SKPKB, kemudian ditemukan kesalahan yang mana di SKPKB itu ditemukan tambahan hutang pajak, sehingga diterbitkan kembali SKPKBT berupa SKP tambah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau SKPLB, ya seperti yang contoh tadi, yang tadinya saya lapor, yang tadinya klien saya itu lapor SPP-nya kurang bayar, ternyata diperiksa menjadi lebih bayar. Produknya dinamakan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau disingkat dengan SKPLB, SKPLB, seperti contoh klien saya tadi. Untuk jangka waktunya itu pemeriksaan lapangan. Yang dimaksud pemeriksaan lapangan itu orang pajak meriksa suatu wajib pajak itu datang ke kantornya, kantor wajib pajak, itu namanya pemeriksaan lapangan. Itu paling lama 4 bulan, dapat diperpanjang sampai dengan 8 bulan. Nah, misalkan orang pajak meriksa suatu wajib pajak selama 4 bulan belum kelar, itu bisa diperpanjang sampai 8 bulan. Yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Bagaimana laporan hasil pemeriksaan? Bagaimana surat pemberitahuan hasil pemeriksaan? Nanti saya akan sampaikan lebih detail di pertemuan selanjutnya. Yang tadi pemeriksaan lapangan, sekarang jangka waktu pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan kantor itu dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Lebih pendek ya, kalau tadi pemeriksaan lapangan 4 bulan, kalau pemeriksaan kantor 3 bulan. Dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal hasil pemeriksaan. Itu harus 6 bulan harus selesai ya, tidak boleh tidak, nggak boleh lewat dari 6 bulan. Nanti kalau nggak selesai ya otomatis pemeriksaannya batal gitu, istilahnya nggak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak gitu. Kemudian jangka waktu pembahasan akhir, pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana jangka waktu pembahasan akhir ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, jadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu akan dijadikan sebagai dasar SKPKB. Akan dijadikan dasar SKPKB. Bagaimana membahas hasil akhir pemeriksaan itu nanti kita bahas khusus nanti. Bentuknya bagaimana, jawabnya bagaimana, perhitungannya bagaimana, nanti kita jawab. Nanti kita akan bahas secara khusus di perkuliahan
selanjutnya. SPHP diterbitkan setelah pemeriksa membuat kesimpulan dalam pemeriksaan berdasarkan temuan yang ada. Jadi temuan-temuan, baik itu temuannya itu nol, tidak ada temuan, temuannya kurang bayar, temuannya lebih bayar, itu dicantumkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, setelah diterima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, nanti wajib pajak itu diwajibkan untuk menanggapi. Tidak setuju, alasannya kenapa? Setuju, kalau setuju nggak perlu alasan. Yang perlu alasan itu karena tidak setuju. Seperti itu. SPHP diterbitkan setelah pemeriksa membuat kesimpulan, ya. Kesimpulan dari itu baru diterbitkan SPHP, yang mana kesimpulan itu berdasarkan temuan yang ada selama pemeriksaan. Kemudian pemeriksa menerbitkan SPHP dan harus ditanggapi. Nah, ini harus ditanggapi oleh wajib pajak dengan menyampaikan tanggapan selama 7 hari, ya. 7 hari. Kalau lewat dari 7 hari, wajib pajak tidak memberikan tanggapan, berarti dianggap setuju. Jadi kalau tanggapan dari SPHP itu tidak disampaikan dalam waktu 7 hari, berarti hasil pemeriksaan dari pemeriksa pajak dianggap disetujui oleh wajib pajak. Maka dengan adanya kejadian ini, wajib pajak tidak bisa melakukan upaya hukum, keberatan, banding, sampai PK atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara pemeriksaan pajak itu, bagaimana produknya, bagaimana dari produk pemeriksaan pajak itu apabila wajib pajak tidak setuju, apa yang harus dilakukan untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu berupa keberatan, bagaimana cara membuat suatu surat keberatan, nanti saya ajarin juga bagaimana isi surat keberatan itu, apa persyaratan formalnya yang harus dicantumkan dalam surat keberatan itu apa, dan bagaimana nanti saya ajarkan khusus. Setelah mengajukan keberatan, akan ada hasil keberatan diterima secara keseluruhan atau diterima sebagian, bisa juga ditolak secara keseluruhan atau ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. Nah, seperti itu bagaimana pembahasan pada saat keberatan itu nanti saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, setelah keberatan tadi, hasil keputusan keberatan menolak seluruhnya atau sebagian, maka wajib pajak masih ada hak untuk mengajukan upaya hukum lagi, yaitu banding ke pengadilan pajak. Nanti bagaimana cara membuat banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan, bagaimana nanti saya ajari khusus di pertemuan kuliah selanjutnya. Bagaimana surat keberatan isinya, bagaimana persyaratan formalnya, bagaimana terus cara sidangnya, bagaimana nanti saya ajarkan. Apabila hasil keputusan dari banding ke pengadilan pajak itu tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Baik, kita perbulan kita sampai jam berapa ini? Halo? Halo? Udah lewat 10 menit. Oh, tinggal 10 menit ya? Lewat 10 menit. Oh, lewat 10 menit. Waduh, kok nggak dikasih tahu ya? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Listi mau nanya dulu itu. Oh, nanya dulu. Silakan. Bapak izin tanya, kalau di realnya gitu Pak, misalkan terjadi lebih bayar gitu ya Pak, boleh tidak Pak sebagai wajib pajak itu tidak mengajukan pengembalian ataupun kompensasi ke tahun berikutnya gitu Pak. Semisal wajib pajak itu takut gitu Pak untuk diperiksa lagi ini lebih bayar atau tidak gitu. Jadi mereka memilih tidak untuk direstitusi atau dikompensasi gitu. Seperti itu Pak.
Oh, boleh-boleh saja dihibahkan kepada negara gitu ya. Tapi pilihan itu kayaknya ada ya, di apa dihibahkan kepada negara atau gimana. Boleh-boleh aja, tidak direstriksi atau tidak di ini. Ada pilihannya. Istilahnya dihibahkan untuk negara atau apa. Nanti saya lihat lagi ya, saya lupa. Karena itu tidak pernah terjadi di lapangan. Kalau di lapangan itu biasanya kalau takut diperiksa ya seperti contoh tadi, rugi dijadikan untung. Lebih bayar juga dijadikan kurang bayar. Bisa terjadi lebih bayar dijadikan kurang bayar, tapi kurang bayarnya sedikit dan lebih bayarnya juga sedikit. Wah, tanggung daripada daripada diperiksa lebih bayarnya cuma sedikit, nah saya jadikan kurang bayar deh. Biasanya begitu di lapangan. Terus kalau misalkan rugi dijadikan untung, ya kalau lebih bayar juga bisa dijadikan untung juga. Umumnya seperti itu. Tapi kalau seperti pertanyaan Anda tadi, ya bisa-bisa juga dihibahkan untuk negara kalau nggak salah. Ada tiga pilihan, ada dua pilihan, dikompensasi ke tahun berikutnya. Ada tiga ya, dikompensasi ke tahun berikutnya. Kemudian diajukan permohonan, yang satu itu ya di, dihibahkan untuk negara kalau nggak salah. Seperti itu boleh-boleh aja, boleh. Tapi amannya Tapi umumnya dan amannya LB dijadikan kurang bayar ya, rugi juga dijadikan kurang bayar. Seperti itu jawabannya yang diinginkan. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah Ada yang cukup lain? menjawab. Ada yang lain silakan. Wah, kalau dihibahkan ke negara itu misalkan lebih bayar 10 miliar. Masa mau dihibahkan ke negara? Misalkan kalau kamu mempunyai perusahaan 10 miliar, kamu hibahkan ke negara atau kamu ajukan pengembalian kira-kira. Pengembalian, Pak. Pengembalian. Terus kalau kamu ngumpetin pajak 15 M, dihibahkan ke negara atau pengembalian. Nah, dibalik lebih bayar kamu 10 M, kamu mengecilin pajak 15 M. Kira-kira pilihan kamu pengembalian atau dihibahkan ke negara? Dihibahkan. Dihibahkan. Karena nanti kalau diperiksa ketahuan rugi 5M ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan lagi? Sorry ya, ternyata baterai baterai HP saya habis karena saya pakai HP tadi.
Gimana pertanyaan yang barusan? Tolong diulangi. Kalau kejadiannya seperti itu, pemeriksa pajak tidak akan mentolerir ya. Jadi langsung ditetapkan pajak bisa secara jabatan, bisa secara normal, ya, secara normal. Jadi untung, rugi, pokoknya kena pajak sekian. Gitu. Jadi hal itu sudah diatur di dalam ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan itu wajib dilakukan pembukuan ya, dalam hal ini pembukuan wajib dilakukan secara lengkap ya oleh perusahaan gitu. Jadi apabila tidak memiliki data yang Anda tanyakan tadi, maka wajib pajak tidak akan mentoleransi, maka dia akan mengenakan pajak sesuai dengan jabatan atau wewenang yang dia miliki, bisa di normal atau di ketentuan pengenaan pajak yang lainnya seperti itu, sehingga perusahaan itu mau rugi mau untung jadi dikenakan pajak yang lebih besar gitu, biasanya seperti itu. Kira-kira jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Ya, ya, silakan yang lain mau tanya lagi. Oke, karena waktunya sudah sore ya, kebetulan saya juga belum sholat asar. Nah, perkuliahan pertama kita hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.